Suatu hari, menjelang subuh, Bilal melihat Rasulullah menangis. Ketika ditanya oleh Bilal, Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, padahal tadi malam telah diturunkan padaku ayat yang celakalah orang yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada, tentunya kita semua sudah tahu bahwa kita semua diharuskan membaca Al-Quran sebagai kitab bagi umat muslim di dunia. Dan tentunya juga kita pernah membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Namun pernahkah kita tahu kisah Rasulullah menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan oleh orang lain? Jika ada yang belum mendengar kisah tersebut, maka kali ini, Kabar TV biasa akan berbagi kisah singkat ini, yaitu kisah singkat yang diberi judul Tangis Sang Rasul ketika mendengar Al-Quran dibaca. Pada suatu hari, Ibnu Mas'ud bercerita, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra alayyal Quran." Qultu, "Ya Rasulullah, akra'u alaika, wa alaika anzili." Qala, "Na'am, ini ahabbu an asma'uhu min gairi." Faqartu suratun Nisaa, hatta ataitu ila hazihil ayat. Fakaifa iza jina min kuli umatin bisyahidin wa jina bika, ala haulai syahidan, qala hasbukal an, faltaftu faiza, ainahu tatsrifaan. Rasulullah berkata, "Bacakan Al-Quran padaku." Aku menyahut, "Ya Rasulullah, mengapa aku harus membacakan Al-Quran kepada Anda, padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda?" Rasulullah menjelaskan, "Ya, sungguh, aku senang mendengar orang lain membaca Al-Quran, maka aku pun membaca surat An-Nisa, ketika aku sampai pada ayat yang berbunyi, Fakaifa iza jina min kuli umatin bisyahidin wa jina bika, ala haulai syahidan, yaitu An-Nisa ayat 41, Rasulullah berseru. Cukup sampai di situ dulu. Ketika aku menoleh, kulihat kedua matanya basah. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain, dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini memberikan gambaran tentang tujuan mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, yaitu agar sama-sama dapat memetik pelajaran dari ayat-ayat yang dibaca. Dengan kata lain, supaya keduanya mendapat pelajaran yang sama. Bila yang membaca dan mendengar sama-sama tidak mengerti, pelajaran apa yang bisa diambil? Hadat sunnal latzina ka'anu yakraunana Al-Quran kautsmana Ibnu Affan, wa Abdullah Ibnu Mas'ud wa gairaha, anahum ka'anu iza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, asyaru ayati lam yujawijuha hatayata, alamu ma fi'ihi minal ilmi wal amal jami'an. Mereka yang mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain, menuturkan bahwa bila mereka mempelajari 10 ayat dari Nabi, mereka tidak menambah pelajaran sebelum mengkaji isinya secara keseluruhan, mulai dari teori sampai praktiknya. Hadis dari Abdurrahman As-Sulami. Hadis ini semakin menegaskan hadis sebelumnya, bahwa Al-Quran harus dipelajari secara seksama, sehingga isinya dapat dipahami, untuk selanjutnya diamalkan. Ini bertolak belakang dengan kecenderungan kita yang gemar membaca Al-Quran sampai khatam atau tamat, tapi tidak mempedulikan kandungannya. Suatu hari, menjelang subuh, Bilal melihat Rasulullah menangis. Ketika ditanya oleh Bilal, Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, padahal tadi malam telah diturunkan padaku ayat yang berbunyi, Inna fi khalqi samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Kemudian Rasulullah menegaskan,
Wailul liman qoroha walam yatafakaru. Celakalah orang yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkannya. Hadis Ibnu Hibban, Ibnul Munir, Ibnu Mardawai, dan Ibnu Abu Dunya, bersumber dari Aisyah. Demikianlah kisah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.